Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan dengan judul tanggung jawab dan tanggung gugat. Dan kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama di sini ada Hikmaturisma Arifiana, kedua Inggar Widyotiasti, ketiga Intan Dia Utami, keempat Josephine Ayunda Putri Junior. Tanggung jawab dan tanggung gugat. A. Tanggung jawab. 1. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah keharusan seseorang sebagai makhluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya secara retrospektif atau prospektif. Menurut Bertens 1993. Menurut Martono, tanggung jawab diartikan sebagai accountability, responsibility, dan liability. Bertanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkewajiban, menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Kesimpulan, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung segala perbuatannya atau sebagai akibat dari perbuatannya, dan seseorang tersebut tidak boleh menolak atau mengelak untuk memberikan penjelasannya. Kedua jenis tanggung A. Tanggung jawab kepada Tuhan. B. Tanggung jawab kepada diri sendiri. C. Tanggung jawab kepada masyarakat. Ketiga, tanggung jawab dalam layanan kesehatan. Tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan dapat diartikan pertanggungjawaban yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan, kelalaian, atau kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang dapat merugikan pasien. Tanggung jawab dalam hukum kesehatan diatur dalam Undang-Undang Pasal 58 Nomor 36 Tahun 2009. Keempat, cara menjalankan tanggung jawab yang baik. Orang bertanggung jawab melalui janji dan memegang teguh komitmen yang ia buat, sehingga ia layak mendapat pujian. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab sebagai berikut. A. Memperhatikan diri sendiri dan orang lain. B. Bersikap bijaksana saat berinteraksi dengan orang lain. C. Mengatur waktu. D. Mengatur uang. Pembahasan kedua yaitu tentang tanggung gugat. Pertama, pengertian tanggung gugat. J.H. Neuenhuis berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena ada 3. 1. Perbuatan melawan hukum. 2. Wan prestasi. 3. Sejalan dengan pendapat tersebut. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa tanggung jawab dalam arti liability diartikan sebagai tanggung gugat sebagai terjemahan dari liability atau unspareclated yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Next. 2. Ada jenis-jenis tanggung gugat. J.H. Neuenhuis membagi tanggung gugat atas 3 golongan, yaitu 1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan, excluded predicate. Yang kedua, tanggung gugat dengan beban pembuktian terbalik, excluded predicate made on carrying van Page-Wilas. Yang ketiga, terakhir, tanggung gugat risiko, unspecified berdasarkan pasal 1367 ayat 3 BW. Tiga, tanggung gugat dalam layanan kesehatan. Tanggung gugat risiko, Doctrine Vicarious Liability, telah digunakan juga dalam hukum kedokteran dan menjadi dasar pertanggungjawaban dokter atas kesalahan yang dilakukan oleh perawat. 17 pasal 65 ayat 1 berbunyi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menentukan bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Ayat 2 berbunyi, dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker. Ayat 3 berbunyi,
Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan ketentuan A. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. B. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. C. Pemberi pelimpahan tetap. Empat, sanksi hukum dalam layanan kesehatan. Berikut secara detail pasal-pasal yang menyangkut sanksi pidana yang terdapat pada bab 20 tentang ketentuan pidana mulai pasal 190 sampai dengan pasal 201. Pasal 190 ayat 1, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Ayat 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Next. Pasal 191. Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 192. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 193. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Next. Pasal 194. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 195. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 196. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Next. Pasal 197. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah. Pasal 198. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Next. Pasal 199. Ayat yang pertama,
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat kedua, setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dipidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 200, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Next. Pasal 201. Ayat yang pertama, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat 1, pasal 191, pasal 192, pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 199, dan pasal 200 dilakukan oleh korporasi. Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat 1, pasal 191, pasal 192, pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 199, dan pasal 200. Ayat kedua, selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa A. Pencabutan izin usaha dan atau B. Pencabutan status badan hukum. Next. 5. Cara menghindari gugatan. Tergugat untuk menghadiri tanggung gugatnya wajib membuktikan bahwa ia cukup berupaya untuk berhati-hati supaya ia tidak dapat dipersalahkan. Terdapat dalam ketentuan pasal 1367 ayat 2 junto ayat 5. Next. Proses penyelesaian masalah gugatan dalam kesehatan. Untuk mengajukan gugatan terhadap sebuah rumah sakit dengan dasar gugatan bahwa dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang tidak bekerja pada rumah sakit tersebut telah melakukan malapraktik, maka rumah sakit dapat mempertanggunggugatan perbuatan melanggar hukum tersebut apabila terpenuhi 4 unsur, yaitu 1. Adanya pemberian gaji atau honor tetap yang dibayar secara periodik kepada dokter atau tenaga kesehatan yang bersangkutan. 2. Majikan atau dokter mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi yang harus ditaati oleh bawahannya. 3. Adanya wewenang untuk mengadakan pengawasan. 4. Adanya kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, di mana kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf.